Bersama dengan saya Pastor Andre Okarum dalam renungan harian Kamis 19 Oktober 2022. Inspirasi sabda kita hari ini dari Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita, tentu kita selalu berusaha dan ingin melakukan dan memberikan yang terbaik kepada orang yang ada di sekitar kita, teristimewa kepada orang yang memberikan kita tugas dan tanggung jawab. Kita akan berusaha agar sedapat mungkin berjalan dengan semaksimal mungkin tanpa ada kekurangan sedikit pun. Di sini kita lupa bahwa yang utama itu bukan soal sukses dan berjalannya acara atau tugas itu, tetapi soal sejauh mana tanggung jawab itu dilaksanakan dengan hati dan kesadaran, bukan hanya atas perintah, tugas, dan apalagi supaya dipuji orang. Sehingga ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita menjadikannya sebagai sebuah refleksi dan permenungan untuk melakukannya dengan lebih bertanggung jawab dan lebih mencintai pekerjaan kita. Kisah Injil yang kita dengar tadi berbicara soal tanggung jawab dan peran seorang pemimpin rumah yang setia dan bijaksana. Karena selalu ada ketika dibutuhkan oleh tuannya dan tahu apa yang dibutuhkan oleh tuannya. Ini sesungguhnya merupakan gambaran nyata seorang hamba yang dalam keseharian hidupnya mengetahui secara pasti keperluan, kebutuhan, dan keinginan tuannya. Sabda Tuhan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Di sini kita temukan bahwa
ketika hamba yang setia melakukan tugasnya dengan setia, baik dan tanggung jawab, maka kepadanya akan diberikan ganjaran berupa hadiah sebagai penghargaan atas kerjanya. Para saudara yang terkasih, dengan demikian jelas bagi kita bahwa soal tanggung jawab, jika dilakukan hanya supaya dipandang baik dan dipuji sukses, maka tanggung jawab itu dirasa sebuah beban karena dilakukan dengan terpaksa. Sebaliknya, jika tanggung jawab yang diberikan dilakukan dengan sukacita, penuh cinta, dan dengan penuh kesadaran sebagai kesempatan untuk merealisasikan dirinya, maka tanggung jawab itu akan dilihat sebagai bagian dari dirinya yang tak terpisahkan. Maka dia pun akan melakukannya dengan ketulusan dan penuh cinta. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Vilfredo Pareto, bagian yang terpenting dalam hidup ini adalah menetapkan yang terpenting. Dan yang terpenting dalam hidup ini adalah melaksanakan tanggung jawab dengan sukacita dan kegirangan. Sebab barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak pula yang dituntut daripadanya. Tuhan memberkati.